Terima kasih Mbak Dania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian umur yang panjang sehingga kita dapat mengikuti acara penyamaan persepsi ya untuk para eh, pengawas ujian yang akan bertugas nantinya di kegiatan ujian di UT Layanan Luar Negeri. Sebelumnya eh, saya ingin menyapa jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri. Ada Ibu Hubertina Carolina Ngabarin selaku manajer pembelajaran dan ujian di layanan luar negeri. Kemudian ada Ibu Dina Arianti selaku manajer marketing dan registrasi UT Layanan Luar Negeri. Dan eh, teman-teman para pegawai UT layanan luar negeri yang lainnya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh teman-teman insya Allah yang akan jadi pengawas ujian di UT layanan luar negeri. Eh, ada muka-muka lama ini yang saya perhatikan ini. Ada Pak Mas Dani, ada apa eh, yang pasti dari berbagai unit ya di lingkungan Universitas Terbuka Pusat. Kami melibatkan teman-teman semua. Mudah-mudahan seperti yang lalu-lalu eh, teman-teman punya waktu gitu, kemudian bisa membantu pelaksanaan ujian di UT Layanan Luar Negeri. Mohon maaf, saya nggak bisa menyebut satu persatu ya, tapi semuanya saya kenal gitu ya, minimal kenal wajah, mungkin nama belum pasti semuanya. Tapi Mas Dani pasti terkenal di mana-mana. Tinggal menunggu tercemar aja kalau beliau. Eh, Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati, kegiatan pada siang hari ini dalam rangka penyamaan persepsi, saya rasa tidak banyak hal nanti yang berubah ya di dalam pelaksanaan kegiatan ujian ini. eh, bagi yang sudah menjadi pengawas di semester kemarin, nampaknya tidak menjadi penghalang untuk bertugas kembali, tetapi barangkali ada nih satu dua tiga yang apa namanya pengawas baru. Nanti mohon nanti dicermati beberapa ketentuan pelaksanaan ujian secara online di Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri. Kenapa ini mungkin bertanya ya teman-teman ya kok setiap mau ujian kita dipanggil penyamaan persepsi lagi padahal materinya nanti itu aja begitu ya, nggak ada yang bertambah. Jadi Mas Dani dan kawan-kawan, ibaratnya kita mau naik pesawat kan begitu juga ya, kita bosan ya berkali-kali ya demi keselamatan dan sebagainya bla bla gitu kan ya. Itu kan pramugarinya membacakan juga tata tertib yang harus kita ikuti selama berada di pesawat dan begitu ya. Anggap sajalah Bapak Ibu, teman-teman semua, pada hari ini juga kita akan naik pesawat, kemudian kita akan mendengarkan kembali aturan-aturan, ketentuan-ketentuan uh, kita mau melaksanakan ujian. Gunanya itu tadi supaya teman-teman kembali lagi mengingat ada ketentuan-ketentuan yang harus kita jaga bersama. Itu maksud dan tujuannya ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa press lagi, bisa kembali mengingat aturan-aturan yang sudah kita jalankan beberapa semester yang sebelumnya. Kemudian nanti juga Bu Ubertina, mungkin kalau ada datanya ya, ada beberapa kemarin apa namanya para mahasiswa yang apa mengadu ya begitu ya, bukan protes juga ya, mengadu karena tiba-tiba nilainya E atau apa
D gitu ya. Ah, atau malah ada yang tidak keluar nilai kalau nggak salah ini ya, nol gitu ya karena setelah dicek itu kan karena ada laporan dari pengawas yang catatannya maksud saya begitu ya. Ini hal yang bagus teman-teman. Kami dukung kalau teman-teman menegakkan aturan sesuai dengan pedoman begitu ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Namun apa namanya? Perlu pesan saya aja teman-teman karena para mahasiswa kita itu kan ada di luar negeri. Mereka 99,99% itu kan sedang bekerja. Jadi mereka itu sambil kuliah sambil bekerja di luar negeri pula begitu ya. Mungkin mereka baru pulang kerja, baru bisa aktif ujian apa namanya menghidupkan kamera dan sebagainya agak terlambat. Mohon kepada teman-teman, mas-mas, adik-adikku semua, jangan langsung dicoret misalnya kalau mereka terlambat atau mereka ada gangguan sinyal dan sebagainya gitu ya. Mohon ditegur, diberikan apa penyampaian apa informasi terlebih dahulu. Kalau memang para mahasiswanya itu apa menantang begitu ya. Barulah nanti teman-teman bikin catatan apa namanya bahwa ada kecurangan dan sebagainya. Karena beberapa laporan semester kemarin kepada kami nampak-nampaknya kan mereka hanya teguran-teguran kecil dan sebagainya, tapi langsung dicatat gitu ya. Di pusat pengujian itu mereka apa kan menerima aja laporan dari kita sebagai pelaksana ujian, termasuk kami dari UTLLN dan teman-teman para pengawas ujian. Mungkin itu saja apa pesan saya ya. Eh, Tetap tegakkan aturan dan sebagainya, tetapi mohon sedikit apa namanya eh, kita perhatikan begitu ya, karena mereka sekali lagi eh, apa sedang di luar negeri, yang mana mereka tadi ya bisa jadi contohnya itu tadi baru pulang apa kerja, kemudian langsung mengikuti ujian dan seterusnya begitu. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih partisipasi teman-teman semua dari berbagai unit yang tidak saya bisa sebut satu persatu untuk kembali lagi membantu kami di Universitas Terbuka Layanan Luar ini. Selamat mengikuti kegiatan ini dan insya Allah nanti selamat bertugas. Nanti kita akan berjumpa di tanggal-tanggal jadwal-jadwal yang sudah disiapkan oleh Bu Ubertina kepada teman-teman semua. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur UT Layanan Luar Negeri atas sambutannya. Acara berikutnya adalah pemaparan materi terkait pelaksanaan ujian oleh Ibu Hubertina Carolina Ngarbingan SPD Empar. Kepada Ibu Hubertina, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang telah hadir untuk mengikuti penyamaan persepsi untuk pelaksanaan UORP ya atau ujian remote proctoring, ujian online remote proctoring mahasiswa UT Layanan Luar Negeri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke materi ya. Mungkin ini materinya sudah pernah disampaikan semester sebelumnya juga. Jadi bagi yang sudah ikut, ini hanya penyegaran saja ya. Bagi yang baru ikut bisa disimak ya. Sudah terlihat? Oke, sudah Bu, sudah terlihat Bu. Oke, baik. Berikut merupakan materi persiapan pelaksanaan ujian akhir mata kuliah ya semester 2025.2. Nah, untuk persiapan ujiannya itu UTLLN mengadakan ujian dengan skema UORP atau ujian online remote proctoring yang akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oh, maaf, ini
sebentar. Pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, diwajibkan untuk para pengawas 30 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai agar sudah bisa masuk ke link Teams ya. Kemudian pengawas ujian juga agar dapat mempersiapkan perangkat ujian seperti laptop dan headset untuk pengawasan dan akses laman ujian. Kemudian pengawasan ujian online juga menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Jadi dipastikan untuk laptopnya bisa atau sudah terinstall dengan Microsoft Teams ya. Nah, berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu menjadi pengawas pada ujian online ya. Pertama, wajib mengabsen peserta ujian terlebih dahulu. Kemudian pada saat absen, mahasiswa wajib menunjukkan identitas diri seperti misalnya KTP, kemudian SIM atau paspor, ataupun biasanya di luar negeri terdapat ID card yang sudah dimiliki oleh teman-teman mahasiswa ya yang berdomisili di luar negeri. Nah, ini ditunjukkan ke pengawas, kemudian pastikan mahasiswa sudah memiliki kartu tanda peserta ujian, boleh dicetak ataupun boleh berupa PDF ya, TPU-nya. Nah, ini untuk khusus mahasiswa yang ujiannya esai, pastikan mahasiswa tersebut sudah memiliki BJU yang sudah tercetak karena mata kuliah eh, esai tersebut wajib ditulis tangan. Kalaupun misalnya mahasiswa tersebut tidak memiliki BJU, karena ini banyak sekali ya kejadian di lapangan, mahasiswa yang tidak memiliki BJU tidak apa-apa, misalnya mereka tidak bisa print out BJU aslinya, tidak apa-apa diberikan keringanan untuk ditulis di kertas kosong gitu ya. Bisa HVS atau eh, bisa buku ya, sobekan dari buku gitu. Karena yang penting rapi dan bisa dipastikan mahasiswa tersebut menuliskan data diri mereka gitu seperti nama, kemudian NIM, mata kuliahnya apa saja, juga kode mata kuliahnya, kode masa registrasi dan juga kode dari unit atau UT daerah atau UTLLN. Nah, kemudian setelah absen peserta ujian, pengawas wajib membacakan tata tertib pelaksanaan ujian. Kemudian sebelum aktifkan ruangan ujian, pastikan seluruh mahasiswa sudah aktif fitur video atau sudah menyalakan kameranya ya di laptop ataupun di laptop, di handphone maaf. Karena untuk mahasiswa juga sama harus ada dua perangkat ya, laptop dan handphone. Dan yang terinstall Microsoft Teams itu untuk mahasiswa wajib menggunakan handphone dan untuk mengerjakan ujian wajib menggunakan tab atau iPad atau laptop dan PC gitu, dan untuk layarnya yang lebih besar ya untuk yang mengerjakan ujian. Nah, kemudian setelah selesai absen dan mahasiswa sudah memiliki BJU ya, bagi tadi yang mahasiswanya ujiannya SI atau TAP ataupun S2, atau misalnya kalau tidak memiliki BJU pun ada kertas kosong ya untuk menuliskan jawaban ujian esai. Nah, baru diaktifkan untuk ruang ujiannya nanti akan ada sedikit praktik ya, ditunjukkan bagaimana cara mengaktifkan ruang ujian tersebut. Kemudian selama pelaksanaan ujian, mahasiswa dan pengawas wajib aktifkan video. Jadi jangan hanya mahasiswa saja ataupun pengawas saja yang aktif kamera gitu. Nah, jadi harus dua-duanya wajib mengaktifkan kamera ya, maksudnya di sini video ini. Kemudian posisi kamera mahasiswa diarahkan agar dapat menampilkan wajah dan layar ujian. Jadi pastikan harus bisa menampilkan ini ya, wajah dan layar ujian teman-teman mahasiswa yang sedang ujian. Nah, berikut merupakan tampilan mahasiswa yang sedang ujian. Ini capture dari Microsoft Teams ya, teman-teman. Nah, minimal sekali seperti ini ya. Ini ada yang Fatimah. Nah, minimal sekali seperti ini. Kalau misalnya bisa lebih jelas seperti yang paling bawah atau yang atas ya, Irma, itu bisa lebih bagus gitu untuk tampilannya. Nah, ini khusus bagi mahasiswa yang esai ya, atau uraian. Setelah selesai ujian, mahasiswa itu uh, bisa meninggalkan Teams dulu untuk mempersiapkan BJU yang akan diunggah. Nah, ini biasanya mahasiswa itu menggunakan aplikasi scanner melalui handphone. Jadi diingatkan terlebih dahulu pada saat
absen, nanti kan terlihat ya di lembar absen itu ada mahasiswa yang kode ujiannya tuh U atau uraian atau misalnya esai gitu di situ di absennya tuh tertera. Nah, nanti diingatkan bahwa mahasiswa tersebut boleh meninggalkan ruangan Teams ketika scan untuk buku jawaban ujian ya atau kertas jawaban ujian gitu ya yang akan diunggah ke dalam aplikasi Suwo. Nah, ketika ataupun bisa diinformasikan bahwa mahasiswa tersebut harus komunikasi dulu untuk izin meninggalkan tim terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mahasiswa tersebut harus wajib kembali ke ruangan tim karena membutuhkan validasi gitu ya. Nah, unggah BJU ini maksimal 30 menit sesudah klik selesai gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswanya sudah klik selesai pada saat ujian esai, nah ada waktu unggah selama 30 menit gitu. Setelah unggah BJU, mahasiswa bisa join Teams lagi untuk pengecekan BJU yang sudah diunggah. Nah, ini wajib divalidasi ya karena biasanya eh, BJU-nya itu tidak bisa jadi tidak sesuai gitu yang diunggah gitu. Karena kekhawatiran kami ya BJU-nya itu apakah salah eh, mata kuliah kah atau kode mata kuliah biasanya yang sering terjadi kesalahan itu di mata kuliah dan kode mata kuliahnya gitu. Jadi tertukar gitu dengan mata kuliah yang diujikan esai itu pada saat yang bersamaan namun waktunya berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa skema ya ujian online remote proctoring itu ada di UMK eh, untuk esai ya di KTPU kodenya E ataupun U ya bisa. Kemudian ujian online mata kuliah pilihan ganda di KTPU. Oh, ini kodenya sekarang sudah ganti ya jadi O. Kemudian atau objektif ya. Kemudian ujian online TAP tugas akhir program atau UKT yang sekarang. Kemudian ujian online S2. Nah, untuk skema UMK PPS ya atau S2, soal UO dalam bentuk esai atau uraian, kemudian waktu pelaksanaan UO-nya itu 180 menit atau 3 jam, dan BJU PPS atau S2 ini sudah dikirimkan ya ke peserta ujian dan mahasiswa akan mengerjakan soal ujian di BJU yang sudah tercetak. Nah, walaupun ini sudah kami informasikan ya melalui email masing-masing mahasiswa, namun seringkali banyak mahasiswa yang tidak mencetak BJU, jadi mohon untuk toleransinya ketika mahasiswa yang tidak memiliki BJU itu bisa kita kirimkan melalui WhatsApp ya masing-masing pengawas kepada WhatsApp pribadi mahasiswa untuk mengirimkan BJU kalau misalnya mereka memiliki printer ya untuk mencetak BJU. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali untuk mencetak BJU, maka mahasiswa tersebut wajib eh, memiliki kertas kosong ya, bisa HVS ataupun kertas lainnya yang penting bisa menulis buku jawaban ujian tersebut. Nah, mahasiswa wajib menyiapkan aplikasi Cam Scanner ataupun misalnya aplikasi scanner yang sudah bawaan dari handphonenya ya agar bisa merubah foto menjadi PDF gitu karena untuk BJU ini wajib PDF ya gitu. Jadi tidak bisa dengan misalnya Word ataupun dokumen gitu ya. Untuk yang lainnya jadi wajib PDF karena jawaban wajib ditulis tangan juga dan wajib unggah di laman suwo.ut.ac.id paling lambat 30 menit sesudah selesai ujian. Kalau misalnya ada mahasiswa yang tiba-tiba dia uh, mengunggah BJU tanpa ada konfirmasi, kemudian meninggalkan ruangan Teams, itu silakan hubungi staf UTLLN, bisa ke saya juga agar kami bisa menghubungi atau teman-teman nanti akan diberikan kontak dari mahasiswa tersebut, maka teman-teman pengawas wajib menghubungi mahasiswa tersebut bahwa untuk validasi gitu ya BJU yang sudah diunggah. Kemudian khusus WOTAP, BJUTAP juga dilengkapi dengan surat pernyataan kejujuran akademik yang akan dikirimkan oleh UTLN sebelum pelaksanaan ujian agar bisa dicetak oleh mahasiswa. Kemudian ini khusus untuk EXI 450 untuk mata kuliah akuntansi ada BJU khusus. Nah, ini untuk saat ini BJU khususnya belum muncul ya di laman Suwo. Nanti kalau misalnya sudah muncul bisa kami infokan di grup-grup eh, pertanggal mahasiswa ujian gitu ya. Ataupun bisa japri langsung ke mahasiswa yang memang menghubungi dan membutuhkan BJU khusus ini gitu. Nah, untuk saat ini memang belum ada jadi Bapak Ibu pengawas juga
tidak perlu mengkhawatirkan untuk BJU khusus ini ya. Kemudian jawaban TAP wajib tertulis di BJU yang sudah dikirimkan sebelumnya. Waktu ujian TAP sama ya 180 menit. Itu jadwalnya terpisah atau berbeda dengan jadwal UMK, nanti akan dijelaskan ya untuk jadwalnya. Kemudian mahasiswa juga harus mengunggah hasil jawaban UOTAP paling lambat 30 menit setelah selesai ujian ke laman suwo.ut.ac.id. Kemudian unggah hasil jawaban UOTAP dapat dilakukan melalui smartphone ya ini, ataupun lebih baiknya sih di laptop masing-masing ya. Kemudian untuk UMK uraian, soal UO dalam bentuk esai atau uraian, waktu pelaksanaan UO juga tetap ini 90 menit ya, berbeda dengan yang TAP dan S2. Kemudian ini juga sudah dikirimkan BJU esainya di email masing-masing mahasiswa. Namun sekali lagi tetap diberikan toleransi jika BJU belum tercetak oleh mahasiswa, bisa diberikan waktu untuk mencetak BJU terlebih dahulu bagi yang memiliki printer. Kalau misalnya yang belum atau tidak memiliki printer, bisa diperbolehkan untuk di kertas kosong dan pastikan sudah mengisi data diri ya, seperti nama, NIM, kode mata kuliah, kemudian kode UTLRN atau kode UT daerah. Kemudian mahasiswa wajib menyiapkan aplikasi Cam Scanner ataupun aplikasi lainnya ya untuk merubah hasil foto menjadi PDF. Ini sama dengan yang dua skema ujian tadi. Kemudian karena jawaban wajib juga ditulis tangan dan diunggah ke laman suwo.ut.ac.id, sama juga paling lambat 30 menit sesudah selesai ujian. Kemudian untuk khusus UO pilihan ganda atau objektif, mahasiswa langsung mengerjakan di laman ujian dan tidak perlu ada BJU tercetak. Kemudian jumlah benar akan langsung tampil di layar SUWO dan waktu pelaksanaan ujiannya adalah 90 menit. Jadi ini tanpa ada validasi apapun ataupun harus mengunggah buku jawaban ujian, itu tidak ada ya. Nah, berikut merupakan jadwal sesi UAS ya. Jadwal UMK itu terdiri dari sesi 5, waktunya pukul 8 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi 2, 9.45 sampai 11.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi 3 di 11.30 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi 4 di 13.45 sampai 15.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi 5, 15.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk jadwal UOTAP atau UKT ini hanya ada 2 sesi karena waktunya 3 jam ya. Jadi untuk yang sesi pertamanya itu ada di jam 8 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian di sesi kedua ada di pukul 13.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, berikut merupakan cara ini saya menjelaskan dulu bagaimana peserta atau mahasiswa ya, karena teman-teman pengawas juga wajib mengetahui karena banyak sekali mahasiswa UTLLN yang ujian dan mahasiswa itu terkendala untuk masuk ke laman SUO. Nah, yang pertama teman-teman bisa membuka laman atau akses ke laman suwo.ut.ac.id ya, dan memastikan dulu bahwa mahasiswanya itu menggunakan laptop ya untuk masuk ke laman suwo.ut.ac.id. Nah, dengan alamat IP yang belum terdaftar, itu tampilannya bisa seperti ini. Nggak langsung ke laman suwo ya .ut.ac.id, tapi lamannya seperti ini karena alamat IP-nya belum terdaftar. Kemudian nanti mahasiswanya diarahkan memilih peserta, kemudian masukkan ini NIM ya, NIM atau nomor peserta. Nah, ini abaikan nomor pesertanya, tapi mahasiswa wajib mencantumkan NIM. NIM itu ada di KTPU ya, ataupun kartu tanda peserta ujian. Atau ada juga kalau misalnya Bapak Ibu pengawasnya membantu, bisa lihat di absen ya, NIM-nya itu tertera setelah nama mahasiswa. Nah, kemudian sandi peserta itu ada di KTPU juga. Sandi peserta merupakan 5 huruf kapital yang ada di KTPU. Nah, setelah NIM dan sandi peserta itu sudah diisikan, kemudian teman-teman mahasiswa bisa kirim IP. Nah, kalau misalnya setelah kirim IP itu masih ada kendala, Bapak Ibu pengawas wajib melihat sandi pesertanya itu apakah sudah huruf kapital atau belum gitu, dan apakah sudah sesuai dengan yang ditulis atau yang tertera pada KTPU.
Nah, untuk mengeceknya, jadi si mahasiswanya itu bisa cek, bisa menunjukkan sandi pesertanya ke layar ya, layar Microsoft Teams. Kemudian nanti dipin ya supaya supaya besar gitu ya layarnya dan supaya terlihat eh, sandi pesertanya apakah sudah sesuai atau belum, atau misalnya ditulis terlebih dahulu di, atau misalnya kalau KTP-nya PDF gitu ya bisa di copy kemudian di paste di sini ya di sandi peserta, atau misalnya diketik terlebih dahulu kemudian di copy dan di paste di sandi peserta. Kalau misalnya masih gagal itu bisa hubungi staf UTLN gitu ya supaya bisa ditindaklanjuti. Nah, untuk tampilan yang IP sudah diizinkan atau misalnya sudah sebelumnya sudah pernah ya mengakses laman SUO, ini biasanya tampilannya seperti ini dan mahasiswa bisa langsung klik ini ya, mahasiswa UT. Nah, kebanyakan juga banyak mahasiswa yang eh, mengklik simulasi ujian, jadi nggak bisa masuk ke laman ujiannya. Nah, jadi dipastikan mahasiswa itu masuknya ke mahasiswa UT, gitu ya. Nah, ini contohnya setelah klik mahasiswa UT nanti akan sama ya, mahasiswa diharapkan atau diwajibkan atau diharuskan untuk mengisi nomor identitas dengan NIM tadi ya, nomor induk mahasiswa, kemudian klik tombol ini ya panah ke kanan, kemudian mahasiswa memasukkan sandi peserta ya, sandi pesertanya yang ada di KTPU ini, 5 huruf kapital yang ada di KTPU. Nah, setelah bisa atau berhasil masuk ke laman SUO untuk verifikasi soal, teman-teman mahasiswa juga wajib memasukkan sandi peserta ujian 5 huruf kapital tadi ya, yang pada awal akan masuk ke laman SUO. Kemudian sandi petugas itu wajib diberikan oleh para pengawas, itu 3 huruf kapital yang ada di laman SUO para pengawas. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah sandi peserta diisikan, juga sandi petugas telah diisikan, teman-teman mahasiswa wajib klik verifikasi, kemudian baru bisa mengakses soal. Nah, setelah halaman soal ditampilkan, peserta dipersilakan untuk mengerjakan soal dengan memperhatikan waktu yang tersedia ya. Di sini sudah lengkap. Di sini ada sisa waktu, kemudian skema ujian, sesinya juga sama ya, tanggal ujiannya tanggal berapa. Nah, kemudian di sini ada petunjuk petunjuk soal jawab, petunjuk jawaban ujian ya, atau petunjuk menjawab soal ujian gitu ya. Di sini, nah di sini ada jawaban ujian. Nah, ini biasanya untuk soal-soal yang sifatnya itu benar atau salah. Biasanya petunjuk menjawab soalnya itu ada di kolom orange ini. Jadi biasanya ada mahasiswa yang bertanya, Bu, soalnya nggak ada gitu. Bu, Pak, soalnya tidak ada. Nah, langsung diarahkan di kolom paling atas itu ada kotak orange yang bertuliskan petunjuk menjawab soal ujian. Nah, ini untuk biasanya khusus USI, tapi juga soal akan diberikan bentuknya uraian karena ini yang terlihat adalah soal objektif ya. Ini nomor soalnya, kemudian ini untuk memilih jawaban dan ini petunjuk untuk menjawab soalnya. Nah, setelah teman-teman mahasiswa sudah selesai mengerjakan soal ujian, maka teman-teman mahasiswa bisa langsung klik selesai di pojok kanan atas. Kalau misalnya ini juga sering sekali terjadi banyak di lapangan yang tidak ada tombol selesainya, maka mahasiswa bisa menghubungi pengawas dan bisa langsung dibantu untuk klik tombol selesainya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengawas tidak bisa juga klik selesai ya, maksudnya kebingungan gitu nanti bisa hubungi staf UTLN yang nanti akan dibantu. Nah, berikut merupakan cara bagaimana untuk unggah BJU ya. Ini
untuk mahasiswa terlebih dahulu, sama masuk ke laman suwo.ut.ac.id. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini kalau misalnya yang sudah alamat IP-nya diizinkan. Nah, untuk mahasiswa UT, ini kan tadi untuk masuk akses soal, di sini ada simulasi ujian ya. Nah, di sini ada kita klik unduh atau unggah BJU. Nah, di sini sebetulnya bisa ya unduh atau unggah BJU. Kita pilih tetap di sini untuk unggah BJU. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa juga diharapkan untuk mengisikan NIM, kemudian masa ujiannya. Masa ujian bisa tertera di KTPU, ataupun kalau misalkan ada yang bertanya kepada Bapak Ibu pengawas, bisa dilihat di lembar absen ya, di kolom di atas kolom paling atas sebelum nama-nama list nama-nama mahasiswa. Nah, isikan NIM, kemudian masa ujian dan kata sandi atau password ya. Selanjutnya isikan eh, sandi atau password itu adalah akses untuk masuk ke unggah BJU atau UO. Dan password ini sama dengan password pada saat login mengikuti ujian online. Jadi passwordnya yang ada di KTPU itu tadi sandi peserta ya, 5 huruf kapital. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ketika ini tampilan untuk teman-teman mahasiswa ya. Nanti untuk yang Bapak Ibu pengawas itu biasanya lebih mudah dilihat gitu ya. Nah, ini eh, unggah BJU Tab. Ini seperti ini contohnya. Ini bisa di load hasilnya ya. Kemudian unggah hasil BJU itu bisa diklik ya tanda panah ke atas. Nah, kemudian untuk memastikan hasil unggah telah sesuai, maka dapat klik icon view BJU. Nah, nanti tampilan untuk validasi Bapak Ibu itu bisa seperti ini. Ya, ini ada nomor, masa, NIM, nama mahasiswa, kode MK, judul mata kuliah, kemudian jenis UO, tanggal ujian, kemudian ini BJU. Nah, ini yang sudah terunggah, itu BJU-nya bisa kita view ya, view BJU. Kalau misalnya ada kesalahan, Mas, atau kendala misalnya filenya itu tidak terbaca gitu ya, karena berat dan sebagainya, itu bisa Bapak Ibu pengawas hapus BJU terlebih dahulu. Namun sebelumnya dipastikan telah konfirmasi kepada mahasiswa. Jadi sambil validasi gitu ya. Nah, kalau misalnya BJU-nya itu belum terunggah dan teman-teman mahasiswa itu meminta bantuan ya kepada Bapak Ibu pengawas, nanti di sininya itu Bapak Ibu pengawas tinggal langsung unggah BJU, karena di sininya bukan view BJU ya, tapi bisa langsung klik, kemudian nanti bisa dikirimkan, bisa pilih BJU dari teman-teman mahasiswa yang telah diberikan ya, dengan catatan sudah di PDF-kan. Gitu. Nah, berikut tata tertib peserta ujian online yang wajib dibacakan setelah tadi ya, bisa absen terlebih dahulu ataupun bisa membacakan tata tertib terlebih dahulu. Tapi biasanya teman-teman pengawas atau Bapak Ibu pengawas setelah absen dan menunjukkan kartu identitas, kemudian KTPU juga seluruh kamera mahasiswa sudah aktif, baru dibacakan tata tertib peserta ujiannya ya. Nah, ini berikut merupakan ada 14 poin yang harus ditaati oleh para peserta ujian. Jadi berpakaian sopan, menggunakan kemeja atau kaos berkerah, menggunakan celana panjang atau rok panjang, kemudian berperilaku santun sesuai norma atau etika yang berlaku secara umum, kemudian wajib join Teams dan menyalakan video selama ujian berlangsung, dan mahasiswa yang tidak join Teams dianggap tidak hadir. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dame ya, bahwa mahasiswa yang misalnya terlambat karena benturan dengan pekerjaan, itu bisa ditoleransi untuk diperbolehkan masuk ke ruang virtual Teams dengan catatan tidak ada tambahan waktu untuk pengerjaan ujiannya. Jadi kalau misalnya mahasiswanya itu masuk misalnya 30 menit lagi sebelum ujian berakhir, jadi waktu yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut adalah 30 menit. Seperti itu ya. Nah, ini wajib hadir di ruang virtual Teams 30 menit sebelum ujian berlangsung, itu dengan catatan seperti tadi ya, Pak Ibu pengawas. Kemudian laptop atau PC digunakan untuk mengakses laman ujian atau
dengan tautan suwo.ut.ac.id dan mahasiswa dilarang mengakses laman atau browser lain di laptop dan pelanggaran tersebut akan menyebabkan nilai E pada mata kuliah terkait. Nah, untuk penggunaan kalkulator sendiri adalah penggunaan kalkulator tunggal, tidak boleh kalkulator yang ada pada handphone, laptop, iPad, notebook, smartphone, tablet, dan sejenisnya. Untuk ujian mata kuliah yang boleh menggunakan kalkulator ya. Nah, kemudian menggunakan kamus tercetak, bukan kamus elektronik untuk ujian mata kuliah yang boleh menggunakan kamus. Jadi tidak boleh sama ya dari aplikasi manapun, ataupun misalnya ada Alphalink dan sejenisnya. Nah, itu tidak diperbolehkan, namun jika kamusnya tercetak gitu ya, dan disarankan atau diwajibkan atau bisa membuka kamus tercetak, itu diperbolehkan. Kemudian mengisi identitas pada BJU dengan benar untuk mata kuliah uraian dan TAP atau esai dan UKT ya, ditambahkan dengan pengisian surat pernyataan untuk TAP atau UKT untuk mata kuliah esai dan TAP atau UKT wajib cetak BJU dan ditulis tangan. Ataupun tadi ya dengan ketentuan kalau misalnya tidak memiliki BJU dan tidak punya printer untuk mencetak BJU itu bisa di kertas kosong. Kemudian menunjukkan identitas terlebih dahulu kepada pengawas sebelum memulai ujian, dilarang bekerja sama menyontek selama ujian berlangsung, dilarang menggunakan joki atau menyuruh orang lain untuk menggantikan ujian dan komunikasi dengan orang lain terkait dengan jawaban ujian selama ujian berlangsung. Karena pelanggaran tersebut juga dapat menyebabkan nilai E pada seluruh mata kuliah yang diregistrasikan di semester berjalan. Jadi tidak hanya mata kuliah yang diujikan saja, namun seluruh mata kuliah ujian, seluruh mata kuliah yang diregistrasikan pada semester berjalan. Nah, meninggalkan ruang ujian tanpa izin dari pengawas dianggap sudah selesai mengerjakan ujian. Nah, ini dengan catatan kalau misalnya mahasiswanya tadi ya ada tidak konfirmasi dulu, namun langsung keluar dari Teams, ada baiknya diberikan toleransi untuk dihubungi terlebih dahulu atau mungkin ditunggu sekitar 10 menit ya, 10 sampai 15 menit. Mungkin kemungkinan mahasiswa tersebut mencetak atau scan ya, maaf bukan mencetak, scan untuk BJU, kemudian scan-nya itu menggunakan handphone gitu sehingga mahasiswa tersebut tidak bisa atau aplikasi Teams-nya itu tertutup gitu ya yang dari handphone. Kemudian dilarang berkomunikasi dengan orang lain selama ujian berlangsung dan khusus mata kuliah esai dan TAP serta PPS atau S2 ya, jawaban wajib ditulis tangan dan mahasiswa wajib unggah BJU di laman suwo.ut.ac.id maksimal 30 menit sesudah klik tombol selesai. Nah, ketika lewat dari 30 menit, maka mahasiswa tersebut tidak bisa lagi mengunggah BJU. Maka Bapak Ibu pengawas wajib menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa yang skema ujiannya itu uraian ya dengan bentuk soal uraian atau esai atau TAP atau S2, maka diberitahukan atau diinformasikan sebelumnya bahwa untuk unggah BJU itu 30 menit waktunya setelah klik tombol selesai ujian. Nah, berikut merupakan unggah daftar hadir dan berita acara ya, nanti ada di slide selanjutnya. Nah, di sini ada daftar hadir dari mulai sesi 1 sampai sesi 5. Nah, ini jika ada yang kosong dibiarkan saja ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ini sudah lengkap nanti bisa di absen ya. Kalau misalnya sudah mahasiswanya hadir di dalam ruang virtual atau Microsoft Teams, Bapak Ibu pengawas bisa checklist atau misalnya paraf aja untuk ini ya bahwa mahasiswa tersebut hadir. Jadi TTD-nya ini diisi oleh Bapak Ibu pengawas dengan checklist kehadiran mahasiswa atau paraf gitu ya. Nah, kalau misalnya yang belum hadir jangan dulu dianggap tidak hadir sampai sesi misalnya sesi 1 gitu. Misalnya atas nama Gilbert Simpson itu belum hadir dari pada saat pelaksanaan mulai gitu ya jam 8 sesi 1 itu mulai dia belum hadir, namun jangan dulu dicoret gitu ya, tapi dibiarkan dulu sampai sesi 1 itu berakhir, baru nanti kalau misalnya betul-betul tidak ada baru dicoret gitu, baru dianggap tidak hadir gitu ya. Nah, ini beri checklist data mahasiswa yang hadir, bisa checklist atau tanda tangan, kemudian beri tanda silang untuk mahasiswa yang tidak hadir dengan catatan
sesi 1 itu sudah selesai dan mahasiswanya itu betul-betul tidak hadir. Gitu. Kalau misalnya tadi ada keterlambatan, itu diberikan toleransi, namun dengan catatan waktu yang diberikan itu hanyalah waktu yang tersisa, jadi tidak ada tambahan waktu. Nah, scan daftar hadir dalam bentuk PDF dan unggah di laman suwo.ut.ac.id. Jadi untuk daftar hadir ini bisa nanti Bapak Ibu pengawas scan ya, kemudian unggah daftar hadir ini ke dalam atau ke laman suwo.ut.ac.id. Nah, berikut merupakan berita acara yang harus diisi per sesinya ya. Nanti berita acaranya itu ada 5 lembar, absen bisa 1 sampai 3 lembar ya. Kemudian berita acaranya 5 lembar dan ini diisi sesuai dengan sesi. Jadi satu sesi itu satu berita acara. Itu. Nah, ini dipastikan ya ruang ujiannya nanti akan ada di lembar absen ya, ruang berapa, kemudian tanggal ujiannya nanti sudah tertera di berita acara. Nah, sesi ujian nanti dilingkari sesuai dengan sesi yang berjalan, kemudian waktu ujiannya pukul berapa ya, misalnya sesi 1 tadi jam 8 sampai jam 9.45 WIB, kemudian isikan juga jumlah pesertanya. Nah, ini wajib jumlah peserta itu wajib melihat setelah sesi 1 berakhir ya. Ibu. Kemudian, nah ini bisa dicek berapa orang yang objektif, kemudian berapa orang yang uraian atau esai. Nah ini jangan sampai salah ya penulisannya, karena biasanya ada yang objektif itu menulisnya di sebelah kiri gitu ya. Nah ini jumlah yang hadirnya itu jumlah dari mahasiswa objektif dan uraian. Jadi ini jumlah hadir keseluruhan, kemudian yang objektif saja di sini, ya, kemudian yang uraian saja di kolom atau titik-titik paling akhir. Kemudian berikut merupakan penulisan atau list baris nama yang tidak hadir ya, atau peserta yang tidak hadir wajib dicatat di sini gitu. Nah, kemudian di sini adalah catatan peristiwa yang terjadi selama ujian. Kalau misalnya tidak ada yang terlalu signifikan ya, misalnya mencurigakan atau terdeteksi mencontek dengan catatan ada buktinya, misalnya sangat ketahuan gitu ya, karena ya mahasiswa yang dicatat selama peristiwa ujian ini yang terjadi adalah mahasiswa yang betul-betul kelihatan gitu ya, bisa kayak menggunakan handphone gitu, dia buka handphone lain untuk akses browser lain atau misalnya ChatGPT kayak gitu, itu kelihatan dan Bapak Ibu pengawas punya apa namanya, punya buktinya, itu bisa dilampirkan dengan bukti foto dan juga catatannya. Kemudian untuk mahasiswa yang buka buku juga sama, wajib ada catatan atau foto ya, foto dari mahasiswa tersebut membuka buku. Kalau misalnya terdeteksi berkomunikasi, itu dikonfirmasi dulu ya, apakah betul-betul mahasiswa ini berkomunikasi dengan sesama mahasiswa gitu ya, mencontek, berdiskusi terkait dengan jawaban ujian. Ini ada yang bocor ya, mohon untuk di mute ya. Nah, begitu ya untuk catatan peristiwa yang terjadi selama ujian. Jadi mohon kalau misalnya ada yang mencurigakan, ditegur terlebih dahulu 1 sampai 3 kali teguran. Kemudian kalau misalnya masih memang terjadi kecurangan dan sebagainya, diwajibkan ada bukti, tidak hanya tertulis namun bisa rekaman gitu ya, ataupun foto-foto gitu yang membuktikan bahwa mahasiswa tersebut melakukan kecurangan. Itu wajib ada ya Bapak Ibu pengawas, karena tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur ya, kami juga agak kesulitan kemarin, ada pengaduan nilai yang berakibat D dan D gitu, karena dengan bukti-bukti yang minim gitu ya. Namun kalau misalnya bukti-buktinya jelas dan tepat, itu bisa dilampirkan.
Nah, untuk ketentuan unggah daftar hadir dan berita acara, scan daftar hadir ujian dalam bentuk PDF, kemudian penggabungan berita acara pelaksanaan ujian dan screenshot setiap sesi ujian. Jadi jangan lupa Bapak Ibu setiap kali sesi berjalan itu wajib melampirkan screenshot eh, laman virtual Teams-nya bisa 1 sampai 2 foto ya. Kemudian untuk pelanggaran tata tertib, mahasiswa yang melanggar tata tertib ujian wajib dicatat di berita acara pelaksanaan ujian dan dilampirkan screenshot bukti pelanggarannya ataupun misalnya kalau misal ada video mahasiswa tersebut berdiskusi terkait dengan jawaban ujian bisa dilampirkan linknya ya di dalam berita acara gitu ya di catatan peristiwa yang terjadi selama ujian tadi. Oke, baik. Cukup dari saya untuk materi pelaksanaan ujian online. Kita langsung lanjutkan saja ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan terlebih dahulu ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hubertina atas penjelasan terkait pelaksanaan ujian online remote proctoring di UT Layanan Luar Negeri. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Namun sebelumnya dimohon Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang linknya telah disebar di kolom chat ya. Baik, kini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang, dengan Bapak Bangun Darmanto, silakan. Iya, saya bangun dari P2 BAM, Mbak. Mohon maaf sebelumnya saya baru gabung beberapa menit yang lalu nih. Eh, untuk proses ini sama saja seperti kita PJTU atau PJLU di tatap muka ya. Tapi hanya kita melihat di monitor sehingga kita melihat secara langsung kayak Zoom gitu aja ya, Mbak ya. Modelnya per orang tuh terlihat semua ya di layar satu monitor. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Silakan Ibu Hubertina untuk menjawab. Oke, baik. Mungkin saya akan jelaskan kembali ya. Ini saya izin share screen lagi karena tadi sepertinya terlewat banyak ya. Wah, sudah terlihat? Oke, sudah Bu. Nah, baik. Jadi, Pak Bangun, untuk persiapan ujian akhir semester di UTLLN itu, skema ujiannya kan ujian online remote proctoring ya, akan dimulai pada pukul 8 sampai pukul 17.00. Nah, kemudian Pak Bangun ini nanti masuk ke link Teams ya, Microsoft Teams untuk itu sebagai ruang virtual mahasiswa dan pengawas ruang. Itu. Kemudian, nah ini yang wajib dipersiapkan adalah laptop dan headset masing-masing ya. Untuk supaya pengawas itu bisa akses ke laman ujian atau dengan tautan suwo.ut.ac.id. Nah, Oke. kemudian uh, ini ya tadi untuk Ya. pengawas ujian online itu menggunakan aplikasi Teams. Nah, nanti ada pembacaan uh, absen terlebih dahulu atau misalnya pembacaan tata tertib terlebih dahulu itu bisa bisa disesuaikan ya. Namun ketika pada saat absen peserta ujian itu diwajibkan mahasiswa itu menunjukkan identitas diri seperti misalnya KTP, SIM, paspor ataupun ID card yang sudah dimiliki ketika teman-teman mahasiswa luar negeri itu berdomisili di luar Indonesia. Gitu ya. Nah, ini ditunjukkan kepada pengawas, pastikan data diri yang ada pada KTP, SIM, paspor atau ID card tadi sesuai dengan kartu tanda peserta ujian yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut atau nanti kan akan dibagikan absen ya untuk lembar absen untuk para pengawas. Nah, nanti disesuaikan aja apakah nama yang di lembar absen tersebut apakah sesuai dengan kartu identitas dirinya. Itu. Kemudian untuk selebihnya pembacaan tata tertib, kemudian nanti wajib mengaktifkan kamera ya, baik pengawas ataupun mahasiswa. Kemudian juga pastikan
mahasiswa tersebut yang ujiannya dilihat ya objektif ataupun esai itu biasanya ada kodenya ya di lembar absen pengawas ataupun di KTPU mahasiswa. Kemudian sama pelaksanaan ujian berlangsung juga mahasiswa dan pengawas. Nah, ini wajib mengaktifkan kamera dan posisi kamera mahasiswa diarahkan agar menampilkan wajah dan layar ujian mahasiswa. Nah, tampilan layarnya seperti ini. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Bangun atas pertanyaannya. Jika ada pertanyaan lain, silakan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, di sini ada pertanyaan dari Bapak Ulil ID. Izin bertanya, Bu, jika pengawas berasal dari luar UT, maka untuk NIP pengawas di berita acara diisi dengan apa? Terima kasih. Silakan Ibu Pertina untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ulil. Baik, untuk NIP pengawas dari luar UT itu tidak dikosongkan saja, jadi tidak perlu diisi NIP-nya ya. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Nurul. Apabila ada peserta yang menuliskan jawaban essay di kertas kosong, data diri apa saja yang diperlukan peserta, misalnya nama lengkap, NIM, dan apa lagi? Oke, Baik, silakan Ibu. nanti saya tunjukkan ya untuk contoh BJU-nya. Sebentar saya share screen ya. Nah, Bapak Ibu pengawas atau tadi ya Mbak Nurul untuk data diri yang harus diisikan di kertas kosong itu nanti sama dengan buku jawaban ujian online uraian ya atau untuk TAP juga sama dan S2 juga sama. Jadi ini ada nama mahasiswa, kemudian nomor induk mahasiswa atau NIM, kemudian tanggal lahir, kode atau nama mata kuliah, kode atau nama program studi, kode atau nama UT daerah, kode atau nama tempat ujian online, masa ujian online, hari atau tanggal ujian online, ruang atau sesi. Nah, biasanya banyak juga seperti yang terjadi di lapangan itu mahasiswa hanya mengisikan nama dan nomor induk saja. Itu tidak apa-apa diperbolehkan, namun kalau bisa diusahakan mahasiswa itu mengisi dengan lengkap. Ini tidak perlu ya tanda tangan peserta ujian itu tidak perlu, tapi hanya perlu ini saja yang di atas. Jadi nama sampai ruang dan sesi. Tapi kalau misalnya pun mahasiswa tersebut hanya mengisikan nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswa itu tidak apa-apa, namun dengan catatan para pengawas itu memvalidasi ya dengan cara atau verifikasi dengan cara uh, menanyakan apakah mata kuliahnya itu sudah sesuai gitu ya dengan yang diujikan. Itu kan bisa terlihat ya nama mata kuliahnya di lembar absen gitu. Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya dari Ibu Bertina. Jika ada pertanyaan lain seputar ujian online remote proctoring UT layanan luar negeri, silakan mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya izin share screen untuk Bapak Ibu yang belum pernah masuk ke laman SUO ya, Mbak Dania. Ya, silakan Ibu Bertina. Nah, berikut merupakan tampilan laman suwo.ut.ac.id.
Kemudian nanti kita langsung, atau Bapak Ibu pengawas langsung klik petugas. Kemudian nanti ini untuk nama pengguna dan sandi penggunanya, itu nanti menggunakan akun saya ya. Nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu pengawas. Bagi yang semester lalu sudah memiliki akses tersebut, itu bisa digunakan kembali. Kemudian klik login. Kemudian untuk pengawasannya atau masuk ke ruang virtualnya bisa ke menu, kemudian masuk di monitoring ujian online, kemudian masuk di konfigurasi ujian online. Ini lokasi ujiannya diganti terlebih dahulu ke kode 9098 War Remote Proctoring. Nah ini ya, ini belum bisa dilihat karena ini tidak bisa diganti karena nanti otomatis ya pada saat Bapak Ibu mengawas tampilannya akan terdapat sesinya, sesi 1 sampai 5, kemudian di sini alamat ruang virtualnya. Ini tadi sandi petugas ya yang diberikan oleh pengawas ke mahasiswa itu 3 huruf kapital. Jadi, nah ini wajib diaktifkan terlebih dahulu atau diaktifkannya itu nanti setelah dipastikan atau memastikan mahasiswanya itu sudah hadir semua di ruang virtual dan sudah menyalakan kamera juga, kartu identitas juga KTP-nya sudah sesuai semua gitu ya. Sudah sesuai dengan ketentuan para mahasiswa UT Layanan Luar Negeri mengikuti ujian online atau URP, ujian online remote proctoring. Nah, jumlah peserta yang ada di sini itu diabaikan saja. Namun lihat jumlah peserta yang ada di lembar atau list atau daftar ujian ya, list absen. Absen ujian. Nah, untuk mengaktifkannya itu nanti di sini ada tombol untuk aktif. Jadi nanti klik aktif hingga sampai uh, berubah ya. Tadinya dari kiri, kalau tidak salah kiri kemudian ke kanan. Itu apakah berwarna atau tidaknya saya lupa. Nanti bisa Bapak Ibu pengawas praktikan ya pada saat mengawas nanti gitu. Nanti jangan khawatir juga, nanti akan dibimbing juga, itu tidak apa-apa gitu pada saat pelaksanaan ujian itu berlangsung. Itu nanti setelah ini aktif, teman-teman mahasiswa bisa langsung masuk di link virtual atau ruang virtual link Microsoft Teams. Gitu ya. Saya ulangi ya sekali lagi, ini nanti untuk keluar dulu. Nanti petugas, masuk ke petugas ya untuk pengawas, kemudian nanti login petugasnya akan saya berikan ya, nama pengguna dan sandi petugasnya. Kemudian login ke menu, kemudian monitoring ujian online, kemudian konfigurasi ujian online. Ini lokasi ujiannya diganti. Nah, ini nanti bisa cek ruang ujiannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Ibu Hubertina. Untuk PPT-nya nanti akan di-share ya untuk Bapak Hasan dan Bapak Ulul. Ya, akan di-share via email. Baik, jika ada pertanyaan lain, silakan boleh mengaktifkan fitur raise hand atau pertanyaan dituliskan di kolom chat. Baik, untuk Bapak Agung Budoyo, silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak. Kedengeran suara saya Mbak ya? Ya, kedengeran Pak. Ya, Pak, mau ini kan tadi dalam apa namanya pelaksanaan itu antara Bapak maaf suaranya bisa lebih besar, agak siap. kecil ya. Oh, siap siap. Nah ya, Ah, ya. ini lebih jelas. Ya, tadi kan suara apa namanya antara peserta dengan device-nya harus terlihat.
Nah, beberapa kali saya menemukan itu pesertanya hanya menggunakan satu device, Mbak. Artinya hanya di laptopnya itu Teams dengan ininya di. Jadi yang terlihat hanya wajahnya toh itu bagaimana Pak yang Mbak yang mesti disikapinya. Ya itu aja, Mbak. Oke, baik, Pak. Nah, ini untuk mahasiswa luar negeri ini banyak sekali memang ya terjadi kendala seperti misalnya memang mereka itu hanya menggunakan satu device gitu ya. Nah, sebetulnya itu tidak boleh gitu ya, tapi kalau misalnya pun mahasiswanya itu sangat force major gitu ya, tidak punya aplikasi di aplikasi Teams di handphonenya, itu tidak apa-apa diperbolehkan saja, namun dengan catatan betul-betul mahasiswanya itu tidak bisa mengusahakan sama sekali. Itu aja kalau misalnya diusahakan dulu gitu, punya atau cari entah minjem ke temennya atau apapun gitu. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi uh, usaha atau upaya ya yang diberikan yang bisa mahasiswa lakukan, itu nggak apa-apa, diberikan saja untuk bisa mengikuti ujian online. Tapi dengan catatan sangat force major ya, jadi nggak boleh misalnya kayak langsung diperbolehkan gitu. Jadi harus ada usahanya dulu dari mahasiswa. Oh, baik, Mbak. Terima kasih. Ya, itu ya Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari kolom chat dari Ibu Triksi Nisrina. Apakah temuan seperti itu dituliskan pada berita acara juga, Bu? Silakan Ibu Bertina. Kalau misalnya temuannya tadi mahasiswanya sudah izin kepada para pengawas, namun pengawasnya itu mengizinkan, jadi tidak apa-apa, tidak perlu dituliskan atau dicantumkan di peristiwa yang terjadi ya di berita acara. Tuh, karena kalau misalnya sudah diizinkan namun tetap dicatat, mahasiswanya tetap kena pelanggaran gitu. Lebih baik memang pengawasnya itu tidak mengizinkan dari awal. Gitu ya. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Aji. Izin bertanya, jika pengawas tidak punya laptop atau tablet dan headset atau earphone, bagaimana ya? Silakan Ibu Bertina. Baik, sebetulnya kami juga menyediakan laptop dari UTLAN, namun perangkatnya itu hanya terbatas. Jadi memang diwajibkan untuk pengawasan WRP ini memiliki perangkat atau laptop dan headset masing-masing. Mungkin kalau misalnya headset masih bisa kami provide ya, karena lumayan punya ada banyak gitu ya untuk headset. Tapi kalau misalnya laptop itu memang agak terbatas. Gitu. Jadi mohon disiapkan kalau bisa memang baik laptop ataupun tablet atau apapun itu ya perangkatnya yang tentunya bisa mudah hand carry gitu ya, dan juga earphone atau headset itu bisa disiapkan dari masing-masing pengawas gitu, karena tadi keterbatasan untuk perangkat yang disediakan oleh UTLAN. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Eka Indriyati. Jika ada mahasiswa tidak menggunakan laptop, hanya HP saat ujian, dan teman samping tempat tinggalnya juga tidak ada laptop, bagaimana? Sebelumnya masih ada yang pakai HP. Nah ini kan force major ya, dengan catatan tadi kalau misalnya memang ada mahasiswa yang betul-betul tidak punya handphone, kadang biasanya katanya Bu saya tidak punya laptop ya maaf, atau PC ataupun tablet dan lainnya, itu biasanya mahasiswanya Bu saya ditanya dulu gitu alasannya kenapa. Kemudian kalau misalnya alasannya betul-betul tadi di gunung terus kemudian nggak ada tempat tinggal dan lainnya, itu kan kasihan juga ya, misalnya kayak bekerja juga, itu banyak sekali alasan-alasan yang bisa diberikan lah sama mahasiswa gitu. Kadang ada juga mahasiswa yang terkena kendala pernah laptopnya tuh rusak gitu ya dadakan, karena pada saat ujian terjadi kerusakannya tuh pada saat ujian gitu. Nah itu bisa ditanyakan dulu alasannya itu apa, kemudian nanti dikembalikan itu ya kebijakannya kepada pengawas apakah diizinkan atau tidak gitu, atau bisa dikomunikasikan dulu kepada staf UTLAN ataupun kepada saya juga bisa. Terima Tuh, jadi kasih kalau atas misalnya dengan penggunaan, oh ya, sebentar tambahan sedikit ya, dengan penggunaan satu device, baik laptop ataupun handphone, itu sebenarnya tidak diperbolehkan, namun dengan catatan-catatan force major,
Itu bisa ditolerir seperti itu sih. Oke, terima kasih atas penjelasannya Ibu Martina. Pertanyaan lagi dari Bapak Ulil Aidi, izin bertanya Bu, apakah lokasi kerja pengawas dari luar UT ini berada di UT Pusat? Jika iya, lokasinya di gedung apa ya Bu? Terima kasih. Betul untuk Mas Ulil nanti untuk lokasi kerja pengawas dari luar UT itu sama berada di UT Pusat dan gedungnya itu gedung UT Layanan Luar Negeri ya, nanti untuk alamat lengkapnya dan juga beserta gedungnya nanti saya akan kirimkan Japri ya atau di WhatsApp grup ya Mas Ulil. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Martina. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Boleh mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurul, untuk pegawai UT, apakah boleh mengawas dari ruang kerja di unit masing-masing? Untuk pengawasan URP ini diharapkan mengawas di ruang atau tempat yang sudah disediakan oleh UTLLN ya. Nanti kan akan diberikan surat tugas, nanti di surat tugas itu nanti ada jam eh, ngawasnya, kemudian di ruang berapa, kemudian juga tempat mengawasnya di mana. Seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan di ruang kerja atau di unit masing-masing. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk materinya apakah akan dibagikan juga? Ini materinya akan dibagikan ya, nanti via email materi PowerPoint-nya. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Boleh disampaikan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sepertinya penjelasan yang diberikan oleh Ibu Bertina sudah sangat detail dan informatif ya. Maka itu menandakan kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan ujian akhir semester 2025-2026 ganjil. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibolehkan untuk live meeting.